Selamat sore Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada sore hari ini kami adalah persekutuan ibadah keluarga bersama dengan umat Tuhan terkasih di sini, dan sebelum ibadah dimulai kami memberikan kesempatan kepada umat untuk menyampaikan kata sambutan dan pokok-pokok doa yang akan didukung dalam doa syafaat. Silakan umat. Selamat sore Pak Pendeta, selamat sore ibu-ibu semua. Sore. Salam. Salam. Pertama-tama kita menaikkan puji syukur, terima kasih pada Tuhan, di mana saat ini ya walaupun kalau mau dibilang ya situasi yang memprihatinkan, tapi Tuhan masih berikan kesempatan pada kami untuk beribadah pada Tuhan. Terima kasih untuk Pak Pendeta yang sudah datang untuk melayani umat sini. Pokok-pokok doa, tolong didoakan umat, anak-anak cucu yang ada di Pekanbaru, di Kupang, di Denpasar, di Surabaya, di Semarang. Terus pada bulan ini ada 2 orang cucu Oma yang berulang tahun, Pak. Yang satu 20, yang satu 16. Dona dan Aldo. Ya. Dan terakhir doakan anak-anak cucu-cucu Oma semua. Terima kasih. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, terima kasih Oma. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bersama teduh. Jemaat Tuhan, dipersilakan berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Dalam pembukaan kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 16, baitnya yang pertama. Kidung Jemaat 16, baitnya yang pertama. Ya halik semesta umatmu tolonglah, dan sisa yang berikutnya mari kita nyanyi bersama-sama. Ya halik semesta umatmu tolonglah, memujimu Bapa yang mulia, Kau Raja dunia, kami sujud sembah kepadamu. Mari kita berdoa. Allah Bapa di kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas kasih dan kemurahan Tuhan yang telah memberkati kehidupan kami. Pada sore hari ini kami dalam persekutuan ibadah keluarga bersama dengan Ibu Juliana Tule di sini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami pada sore hari ini. Dan Tuhan berkati juga hamba-Mu, Bapak Pendeta Ongki, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan berikan hikmat dan kesehatan. Terima kasih Tuhan, hadirlah di dalam persekutuan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar ibadah ini dapat berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Dan kami mau serahkan ibadah ini dari awal sampai selesainya hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan saat ini. Amsal pasal 9 ayat 10 sampai ayat yang ke-18 adalah firman Tuhan yang akan kita renungkan saat ini. Kalau kita sudah mendapatkannya, mari kita biarkan Alkitab kita terbuka, lalu kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu untuk hidup yang Tuhan anugerahkan, dan bersama dengan keluarga Ibu Juliana Tule di tempat ini, kami boleh bersekutu dan hendak memuji, membesarkan nama-Mu serta merenungkan kebenaran firman-Mu. Hadirlah di tengah-tengah persekutuan umat-Mu ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengar dan merenungkan kebenaran firman-Mu.
Mari ya Tuhan hadir lalu bersabdalah bagi kami. Amin. Mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan kita dari Amsal pasal 9 ayat 10 sampai ayat yang ke-18 adalah firman Tuhan yang akan kita renungkan saat ini. Demikian firman Tuhan. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Yang mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Karena oleh aku umurmu diperpanjang dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Jikalau engkau bijak, bijaksanamu itu bagimu sendiri. Jikalau engkau mencemooh, engkau sendirilah orang yang akan menanggungnya. Perempuan bebal cerewet, sangat tidak berpengalaman ia, dan tidak tahu malu. Ia duduk di depan pintu rumahnya, di atas kursi, di tempat-tempat yang tinggi di kota, dan orang-orang yang berlalu di jalan yang lurus jalannya diundangnya dengan kata-kata, siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Dan kepada orang yang tidak berakal budi katanya, air curian manis dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lezat rasanya. Tetapi orang itu tidak tahu bahwa di sana ada arwah, dan bahwa orang-orang yang diundangnya ada di dalam dunia orang mati. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu dipersilakan dulu. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, masih seputar kitab Amsal. Temanya undangan kebodohan. Ketika kita bicara tentang kitab Amsal, maka nasihat dan wejangan serta hikmat dari Tuhan untuk kita memahami apa yang dimaksudkan dari nasihat-nasihat itu untuk kehidupan kita sebagai orang percaya. Dalam pertemuan seperti firman Tuhan kita saat ini, bahwa dalam pertemuan ibadah orang beriman hadir memenuhi undangan Tuhan dengan rasa syukur. Undangan itu direspon dengan persiapan diri untuk menghadap hadirat yang kudus. Umat datang, sujud menyembah, lalu kemudian mengaku salah dan dosa, dan membuka diri untuk menyambut firman Tuhan. Setelah itu menaikkan doa dan serada dengan beragam permohonan serta rasa syukur maupun seluruh keberadaan diri seutuhnya bagi kemuliaan Tuhan. Orang akan datang dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Itu tema atau moto kita, Lukas 13 ayat 29. Terjadilah bahwa suatu jamuan pesta iman penuh sukacita, namun bagaimana dengan undangan kebodohan? Ketika bicara tentang undangan kebodohan, siapakah yang akan memenuhi undangan tersebut? Jika kita menyadari akan diri kita. Kalau kita bicara tentang kesadaran akan diri, maka undangan yang pertama mungkin itu penting bagi kita. Tetapi kita sering terjebak dalam bagian yang kedua. Undangan kebodohan sama dengan kita memberikan diri kita untuk terpancing dengan segala sesuatu yang kita dengarkan, terpancing dengan segala sesuatu yang kita lihat, terpancing dengan segala sesuatu yang menjadi informasi dalam kehidupan kita. Nah, semua itu terjadi karena kita kurang menggali informasi tentang apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan kita. Sehingga yang terjadi, kita turut akan maunya dunia. Kita tidak bicara tentang apa maunya Tuhan. Kita kumpul-kumpul, kita bersama-sama, kita membicarakan orang dengan segala kejelekannya, dengan segala kebusukannya, dengan segala kelemahan dan keterbatasannya. Hidup kita selalu dipenuhi dengan rasa iri, dengki, dan kebencian.
Lalu kemudian kita membangun opini, kita membangun situasi dan kondisi seakan-akan bahwa segala sesuatu sudah berada dalam kondisi yang tidak baik. Nah, firman Tuhan kita menegaskan kepada kita, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan manusia harusnya dibangun dalam kesadaran. Amsal pasal 9 ayat 10 sampai ayat yang ke-18 diawali dengan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan yang mengenal Maha Kudus adalah pengertian. Ini dulu yang pertama. Kalau orang tidak hidup dalam takut akan Tuhan, lalu kemudian dia tidak mengenal yang Maha Kudus, maka dia tidak punya pengertian. Ini bukan perkara dia jadi apa atau siapa dia, tetapi kembali ke dalam diri masing-masing. Amsal katakan, karena oleh aku umurmu diperpanjang dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Jikalau engkau bijak, bijaksanamu itu bagi dirimu sendiri. Jikalau engkau mencemooh, engkau sendirilah yang akan menanggungnya. Nah, bagian pertama dari firman Tuhan kita ini dibagi dari ayat 10 sampai ayat 12a, menjelaskan tentang bagaimana kesadaran itu muncul. Firman Tuhan katakan bahwa karena oleh aku umurmu diperpanjang dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Sehingga jikalau engkau bijak, bijaksanamu itu bagi dirimu sendiri. Ya, semua harus mulai dari dalam diri. Tidak bisa kita mengharap perubahan dari dalam diri orang, tidak bisa kita mengharap perubahan yang lebih besar dalam kehidupan kita maupun dalam kehidupan persekutuan, kalau diri kita masing-masing tidak mau berubah. Sehingga firman Tuhan jelas bagi kita, jikalau engkau mencemooh, engkau sendirilah akan menanggung. Perempuan bebal, cerewet, sangat tidak berpengalaman ia, dan tidak tahu malu. Nah, banyak orang sampai di titik ini, tapi tanpa kesadaran. Padahal kesadaran itu penting. Selalu orang bilang kan, kalau menunjuk orang itu hati-hati. Menunjuk orang sama dengan kita menunjuk diri kita jauh lebih banyak. Menunjuk orang berarti kita tahu bahwa kita punya kekurangan lebih daripada orang itu. Tetapi hal menunjuk adalah bagaimana kita menutupi kekurangan dan keterbatasan kita. Sebelum orang melihat kekurangan dan keterbatasan kita, kita nunjuk orang, kita pojokin orang, kita biarkan mereka terpojok sehingga mereka tidak punya kesempatan untuk melihat apa yang tidak baik dari dalam diri kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, perempuan bebal cerewet yang sangat tidak berpengalaman ia dan tidak tahu malu, ia duduk di depan pintu rumahnya, di atas kursi di tempat-tempat yang tinggi di kota-kota. Firman Tuhan sederhana. Mau perempuan ini bukan juga kepada perempuan, tetapi sikap hidup. Sikap hidup. Kadang orang senang ketika dia sudah menyampaikan keinginannya, apalagi itu sifatnya menjatuhkan orang, memfitnah orang, sibuk melihat kesalahan orang tanpa menyadari dirinya. Kita semua tidak ada yang sempurna. Yang sempurna hanya Allah. Sekali lagi, kita semua tidak ada yang sempurna. Yang sempurna hanya Allah. Tetapi setiap orang percaya menginginkan kesempurnaan, menginginkan kebaikan di dalam kehidupan persekutuan ini. Kebaikan itu akan hadir ketika rasa memiliki akan persekutuan ini dalam kesadaran bahwa ini berasal dari Allah. Harus kita bangun dengan baik, kita bangun dengan ketulusan, kita bangun dengan kejujuran, kita bangun dengan hikmat dan kebijaksanaan yang berasal dari Allah, bukan dengan pikiran dan kehendak kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selanjutnya dikatakan orang-orang yang berlalu di jalan, yang lurus jalannya diundangnya dengan kata-kata, siapa yang tak berpengalaman singgahlah kemari. Dan kepada orang yang tidak berakal budi katanya, air cucian manis dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lezat rasanya.
Tetapi orang itu tidak tahu bahwa di sana ada arwah-arwah dan bahwa orang-orang yang diundang ada dalam dunia orang mati. Semua bicara pada bagian ini bicara tentang sikap, kecurigaan, tetapi berpengaruh juga pada sikap diri kita yang serakah, yang tidak mau tahu dengan urusan orang lain, tidak mau tahu dengan kesusahan orang lain. Kita diam, ada berkat tetapi terus saja mengeluh. Itu sering terjadi. Biar orang tidak tahu kalau kita punya berkat, jadi kita mengeluh saja. Jadi banyak hal yang terjadi, terutama di tengah-tengah situasi dan kondisi yang sulit ini, Bapak Ibu. Siapa yang mau nolong siapa? Siapa yang mau peduli dengan siapa? Toh tidak ada yang tahu juga kalau kita sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Dari semua sikap kita, itu semua akan berujung kepada kebinasaan. Bicara tentang arwah-arwah, orang-orang yang diundang dalam dunia orang mati, itu bicara tentang kebinasaan, kegagalan, kehancuran. Kenapa? Karena orang tidak sadar bahwa segala sesuatu itu berasal dari Allah. Harusnya dibangun harusnya dikelola dan dinikmati dalam rasa syukur dan terima kasih. Bersyukur berarti bukan buat diri kita sendiri, bersyukur juga bisa dengan berbagi. Jadi undangan kebodohan itu adalah sesuatu yang menjerumuskan kita, sesuatu yang sifatnya lebih kepada bagaimana kita mengutamakan kehendak kita. Kita datang, kita berkumpul, kita bicara kepentingan kita. Kita bicara apa yang harus kita peroleh. Kita bicara tentang apa yang harus kita nikmati. Kita tidak bicara tentang apa yang harus kita berikan. Kita tidak bicara tentang apa yang harus kita persembahkan. Orang lupa bahwa anugerah Tuhan itu hadir dalam kehidupan setiap pribadi kita, bukan untuk diri kita saja, tetapi untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita hayati kehidupan kita. Yang pertama, rindulah akan persekutuan yang kita bangun baik di gereja maupun di rumah masing-masing. Persekutuan yang di dalamnya kita bicara tentang syukur dan terima kasih. Kita bicara tentang anugerah dan penyertaan Tuhan. Janganlah merindukan kumpulan-kumpulan yang hanya bicara tentang kejelekan, kekurangan, bahkan keterbatasan orang. Lalu bicara juga tentang keuntungan dan kepentingan pribadi dan kelompok. Karena tidak akan berfaedah apa-apa. Semuanya akan berakhir pada kehancuran dan kebinasaan. Semua orang rindu bahwa persekutuan ini harus dibangun atas dasar kehendak Allah, menuju kepada kemuliaan Allah yang sesungguhnya. Sehingga lewat persekutuan jemaat GPIB Shalom Denpasar, di tengah-tengah situasi dan kondisi yang tidak menyenangkan, kita tetap bisa saling menopang satu dengan yang lain. Kita tetap bisa saling mendukung satu dengan yang lain, bukan sebaliknya. Kita diundang Tuhan hadir dalam persekutuan untuk melakukan kehendak Allah dalam kehidupan kita. Untuk itu, bijaksanalah dalam kehidupan ini. Pakailah hikmat dan pengetahuan dari Allah untuk menjalani hari-hari hidup kita, sekalipun kita di dalam pergumulan. Tapi yakin dan percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Umur panjang, kekuatan, kesehatan, berkat-berkat akan dilimpahkan dalam kehidupan orang-orang yang tetap memelihara ketaatan dan kesetiaannya kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Masuk dalam syafaat kita. Mari kita tundukkan kepala lalu kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan bersama saat ini. Belajar tentang bagaimana hidup dan membangun persekutuan yang berkenan di hadapan hadirat-Mu. Undangan kebodohan adalah sebuah persekutuan di mana tidak mencerminkan kehadiran Allah,
tetapi lebih kepada kepentingan pribadi atau kelompok yang jalannya menuju kepada kebinasaan. Tuhan, jauhkan itu dari kehidupan umat-Mu. Dan biarlah di tengah-tengah situasi dan kondisi yang sulit ini, kami semua terpanggil bersama untuk bersekutu, memuliakan Tuhan, dan saling membangun satu dengan yang lain. Kami yang datang dari barat, timur, utara, dan selatan duduk makan dalam satu meja perjamuan untuk menikmati berkat Tuhan yang dianugerahkan kepada setiap orang yang percaya dan setia. Terima kasih Tuhan. Berdoa juga bagi kehidupan persekutuan umat Tuhan, Jemaat GPIB Shalom Denpasar. Bapa berkati seluruh kehidupan umat-Mu, pimpin dan sertai berkati. Beri hikmat dan kebijaksanaan agar kami mencintai persekutuan ini sebagai alat yang Tuhan hadirkan untuk mempersatukan kami sebagai orang-orang percaya yang diselamatkan. Berkati kami juga dalam setiap pekerjaan, dalam setiap usaha, dalam setiap pergumulan, terutama di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Berkati semua pekerjaan jemaat-Mu, berkati setiap usaha jemaat-Mu, berkati mereka yang terus bergumul untuk tetap bertahan hidup di tengah-tengah situasi sulit ini, karena kehilangan pekerjaan, karena usaha yang berjalan tidak lancar ya Tuhan. Dan kami percaya sungguh ketika kami berserah dan saling menopang satu dengan yang lain, lewat persekutuan, lewat doa, dan puji-pujian, Tuhan akan hadir di tengah-tengah persekutuan ini. Berdoa bagi para pelayan-Mu, diaken, penatua, pengurus pelkat, komisi, bahkan pelaksana harian Majsemat. Di dalamnya juga ya Tuhan kami berdoa bagi panitia pembangunan, panitia malam dana, semua yang ada di tengah-tengah jemaat-Mu ini. Demikian juga Satgas COVID-19. Di tengah merebaknya virus COVID-19 yang semakin meningkat jumlah yang terinfeksi, beri kami hikmat untuk tetap melayani tanpa melanggar aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Biarlah kami juga mampu memberi diri untuk melayani, terutama dalam proses mempersiapkan pengurus dan pelayan dari Pelkat PA sampai Pelkat PKLU. Bawa hati-hati yang mau terbuka untuk melayani Tuhan, sehingga dengan tangan terbuka dengan penuh sukacita mereka mau datang menyerahkan diri untuk ambil bagian dalam pelayanan di tengah-tengah persekutuan ini. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, jemaat-Mu yang berada dalam keadaan kelemahan tubuh, mereka yang ada di rumah maupun di rumah-rumah sakit, yang mengalami kelemahan karena usia, Bapa berkati, limpahkan berkat-Mu dalam kehidupan mereka. Beri kekuatan, kesehatan, pulihkanlah jama bagian tubuh yang sakit, sehingga mereka boleh mengalami sukacita karena anugerah kesembuhan daripada-Mu ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, berdoa secara khusus bagi kehidupan keluarga kekasih, keluarga Oma Juliana Tule di tempat ini. Bapak berkati beliau sebagai orang tua tunggal dalam hari tua dengan segala pergumulan, tugas tanggung jawabnya sebagai orang tua tunggal, sebagai ibu, sebagai mertua, sebagai oma di tengah-tengah kehidupan keluarga bersama dengan anak-anak yang Tuhan anugerahkan. Beri semangat, beri sukacita, limpahkan berkat-Mu selalu dalam kehidupannya. Anak-anak kekasih yang ada di Pekanbaru, di Semarang, di Surabaya, di Kupang, di Bali, dan dimanapun berada ya Tuhan. Tuhan sertai dan berkati mereka dalam keberadaan mereka, dalam pergumulan mereka, dalam tanggung jawab mereka juga sebagai orang tua, baik sebagai suami, sebagai istri, di dalam kehidupan rumah tangga mereka masing-masing, anak-anak yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan mereka. Tuhan pimpin dan sertai juga. Berkati mereka dalam pertumbuhan, dalam masa depan mereka, dalam pergaulan mereka, dalam masa muda mereka. Secara khusus bagi kedua cucu kekasih, Dona dan Aldo, yang saat ini Tuhan tambahkan setahun usia dalam kehidupan mereka di bulan ini, di usia yang ke-20 dan usia yang ke-16 tahun ya Tuhan. Kami tahu sungguh ya Tuhan,
Kami tidak akan mendahului kehendak Tuhan, tetapi kami yakin akan kasih Tuhan yang menganugerahkan kehidupan bagi kami, secara khusus bagi kedua cucu terkasih. Hingga biarlah sukacita ini menjadi sukacita mereka secara pribadi maupun sukacita keluarga besar. Jauhkan dari segala susah bahaya maut untuk mereka untuk mencapai cita-cita dan masa depan mereka. Terima kasih Tuhan, berdoa terus bagi pemerintah, bangsa, dan negara kami. Secara khusus berdoa bagi Bapak Presiden dan seluruh jajarannya, Bapak Gubernur, Bapak Wali Kota, Camat, serta Lurah yang ada di Tegal Kerta. Berdoa juga bagi proses penanganan COVID-19 di seluruh tanah air ini ya Tuhan. Biarlah mereka yang terinfeksi Tuhan boleh pulihkan. Biarlah tenaga medis dan dokter Tuhan boleh jaga dan pelihara. Jauhkan dari sakit penyakit ya Tuhan, sehingga mereka boleh memberi yang terbaik. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga. Seluruh kehidupan kami hamba pertaruhkan ke dalam tangan, terutama juga para pelayan-Mu, diaken dan penatua, Bu Titi dan Bu Elis yang ambil bagian dalam pelayanan saat ini. Bapak berkati juga dalam kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangga mereka. Bu Shirley juga yang mengambil bagian dalam pelayanan. Tuhan sertai dalam pergumulan kehidupan keluarga, rumah tangganya ya Tuhan. Harapan dan cita-cita, pekerjaan dan seluruh aktivitas hamba pertaruhkan ke dalam tangan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mohon kepadamu, ampuni kami atas salah dan dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu. Baik itu melalui kata, perbuatan maupun yang ada dalam pikiran kami sekalipun ya Tuhan. Suci, bersihkan dan layakkan kami. Lalu sempurnakan kami dengan doa yang Kau ajarkan kepada murid-murid dan juga kepada kami saat ini. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat Tuhan, mari kita memberikan ungkapan syukur atas kasih, penyertaan dan pertolongan Allah bagi kita. Dengarlah nas Alkitab dari Ulangan pasal 16 ayat 16b sampai 17 yang mengatakan, janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sambil kantong persembahan dijalankan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 287B. 287B. Sekarang bersyukur, hai hati, mulut, tangan, dan apa yang berikutnya kita angkat bersama-sama. Sekarang bersyukur, hai hati, mulut, tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan, diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang, terus semula dan tetap. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Dalam doa syukur kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas kasih dan setia yang Engkau berikan hingga saat ini. Dan sebagai ungkapan syukur kami berikan persembahan kepadamu
Terima dan kuduslah tanda kasih kami melalui persembahan ini ya Tuhan, agar dapat dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, kesempatan saat ini kami atas nama Majelis Sektor Pelayanan 2 mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta, Bapak Ongki yang sudah memimpin ibadah pada saat ini, beserta Ibu Ica yang sudah hadir pada saat ini bersama-sama dengan kami di Sektor 2 untuk beribadah bersama-sama. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Pak Pendeta dan juga Ibu dalam kehidupan rumah tangga, dalam pekerjaan, terlebih-lebih dalam pelayanannya. Kami juga ucapkan terima kasih kepada Oma Tule, terima kasih Oma, ya Ibu Jati juga yang sudah hadir bersama-sama. Terima kasih sudah membuka pintu rumah, terlebih-lebih pintu hati untuk menerima kami saat ini beribadah di sini. Tuhan Yesus senantiasa memberkati Oma, menyertai Oma dalam kehidupan hari-hari bersama keluarga tercinta. Begitu juga Ibu Sherly, terima kasih sudah ambil bagian pada ibadah pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kami kembalikan kepada Pak Pendeta. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari berdiri. Kembalilah dalam kehidupanmu dan jadikanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar sebagai penuntun hidupmu. Kiranya Jemaat 422 ayat 3, Yesus berpesan. Kita angkat sama-sama. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Arahkanlah hati dan pikiranmu serta terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus mau tinggal menyertai, memelihara, memberkati kehidupan keluarga Oma Juliana Tule saat ini maupun jemaat dalam kehidupan masing-masing, mulai dari saat ini terus kekal selama-lamanya.